Pemirsa, pada World Economic Forum Davos, Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki peluang dalam kerjasama internasional. Indonesia dianggap sebagai negara yang berpotensi pada perdagangan dunia. Dalam forum ekonomi dunia tersebut juga potensi besar untuk mendukung gagasan perdagangan bebas. Pertemuan ini, pemirsa, merupakan momentum strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan potensi investasi di kancah global. Baik, kita akan langsung menuju ke Davos, Swiss bersama rekan kami Miranti Hirschman di sana. Selamat malam waktu Indonesia, Miranti. Bagaimana jalannya agenda World Economic Forum di sana? Selamat malam pemirsa TV One. Saat ini saya berada di World Economic Forum di Davos dan hari ini merupakan hari keempat berlangsungnya World Economic Forum 2025. Sangat meriah dan segala bentuk isu ekonomi dunia dibahas di sini. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Vince Iswanto, yaitu CEO dan co-founder Dana. Selamat datang Pak di Davos. Selamat siang Bu Miranti, sangat happy supaya bisa di sini, bisa hadir dengan Ibu, dengan teman-teman. Ya. Bagaimana kontribusi Dana pada World Economic Forum di 2025 ini? Oke, jadi kita merasa bangga ya dari Dana sendiri bisa di-invite oleh World Economic Forum untuk memberikan dialog-dialog, kontribusi dialog, discussion di berbagai macam hal, terutama untuk saya masuk di dalam teknologi Pioneer Forum. Dan juga Unicorn Forum di World Economic yang para partisipannya itu adalah expert dari bidang berbagai macam teknologi dan juga perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi dan impact yang besar. Ya, jadi dari Dana sendiri kita melihat bahwa dianggap di-invite ke dalam World Economic Forum itu satu memberikan kita chance gitu ya, memberikan kita opportunity untuk juga bisa supaya makin banyak dialog-dialog itu bisa diambil, bisa juga dibawa dari sisi Indonesia juga. Kita jadi kontribusi kami itu memberikan suara-suara gimana sih market di Indonesia itu, gimana sih kemajuan-kemajuan yang sudah ada di Indonesia, terutama di bidang digitalisasi, di inklusi keuangan di Indonesia itu bisa dibawa ke dialog di dunia. Jadi dari kami sendiri kita merasa satu kita bisa berkontribusi untuk World Economic Forum itu sendiri, dan kedua kita juga mendapatkan banyak input-input insight apa yang terjadi di globally. Dan karena di World Economic Forum ini partisipan-partisipannya itu adalah banyak sekali dari yang high level perusahaan-perusahaan atau stakeholders dari agensi pemerintahan yang global. Jadi dialognya itu nggak cuma high level, tapi juga sangat relevan gitu ya untuk kemajuan dari sisi digitalisasi di Indonesia. Gitu. Anda telah menghadiri berbagai forum, terutama mengenai fintech ya Pak ya. Kemudian Anda juga sudah bertemu dengan berbagai CEO dari berbagai penjuru dunia. Dari hasil diskusi dan dialog tersebut, apa yang akan Dana bawa ke Indonesia setelah World Economic Forum ini? Oke, ya kami sendiri melihat bahwa dialog-dialog yang sekarang terjadi itu sangat menarik ya, karena kita melihat banyak sekali dialog terutama tentang artificial intelligence AI, dialog tentang keamanan dari digitalisasi sendiri, dialog-dialog terutama untuk gimana supaya inklusi keuangan makin melebar. Jadi satu yang kita bisa bawa ke Indonesia itu bahwa apa yang kita sudah alami yang di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali dialami di negara-negara lainnya juga. Jadi kita bisa belajar dari kesuksesan negara-negara yang sudah terjadi di negara lain, kita juga bisa belajar dari kegagalan yang sudah terjadi, supaya kita bisa progresnya itu makin cepat dan makin baik. Jadi Dana sendiri melihat bahwa kita pentingnya gimana mengadopsi AI dalam proses pekerjaan di semua bidang gitu. Tidak cuma sebenarnya di fintech juga ya, sebenarnya dari traditional companies kita melihat mereka juga sudah mengadopsi. Kita juga melihat bahwa yang
kedua gitu, sisi dari data privacy, sisi dari keamanan itu harus makin ditingkatkan. Dan yang penting juga, yang sangat penting yang harus kita lakukan itu dan relatable buat Indonesia ya, adalah literasi. Kan di Indonesia sendiri kita sudah sering berdiskusi bahwa ada gap antara akses dan literasi keuangan. Tapi sebenarnya yang penting tidak hanya dengan literasi keuangan saja, sekarang juga adalah literasi untuk penggunaan teknologi. Contohnya menggunakan artificial intelligence, gimana kita bisa menggunakan itu untuk meningkatkan produktivitas supaya kita dari perusahaan sendiri atau dari dana sendiri, perusahaan-perusahaan lain, dan juga dengan perekonomian Indonesia bisa meningkat jauh lebih cepat. Baik. Dan kemudian pertanyaan kami terakhir, Pak. Teknologi inovasi apa yang akan diluncurkan Dana pada tahun 2025 ini? Oke, jadi kita melihat bahwa adopsi yang sudah dilakukan di masyarakat Indonesia dengan adanya mensupport juga ya pemerintah kita mensupport untuk digitalisasi supaya makin berkembang cepat, opportunity itu makin besar. Jadi karena opportunity makin besar, penggunaan itu makin melebar. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi harus kita lakukan. Contohnya, gitu, kita harus melakukan inovasi gimana supaya menjaga keamanan dari transaksi-transaksi pembayaran, apalagi pembayaran digital. Contohnya di dompet elektronik, uang elektronik, untuk the kris ya, di QR Indonesia Standard, itu gimana supaya lebih aman. Kita sendiri inovasinya adalah melakukan apa yang kita sebut dana protection. Dan juga kita menggunakan di belakangnya risk management yang kita tingkatkan dengan AI supaya lebih smart, supaya lebih aman, supaya pengguna itu juga makin yakin bahwa digital ecosystem di Indonesia itu makin bisa dipercaya. Kita juga melihat satu lagi yang penting adalah inovasi untuk gimana supaya belajar untuk keuangan, akses keuangan, belajar untuk penggunaan teknologi itu bisa juga dilakukan dengan aplikasi kami. Jadi kita menggunakan berbagai macam dengan Gen AI sendiri, menggunakan chat, itu pengguna kita bisa berinteraksi, pengguna kita bisa juga berdiskusi dengan aplikasi kami supaya mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran juga ke depannya. Baik, terima kasih atas keterangannya Pak Vin. Demikian pemirsa, laporan kami dari Davos Swiss. Silakan kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Miranti atas laporan Anda langsung dari Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.